keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil apa saudara? Mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Luar biasa saudara. Jadi di dalam perjalanan ke Yerusalem dikatakan Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar. Mengajar. Mengajar ini didasko. Selain pengajaran lewat mulut, Yesus mencontohkan di dalam hidupnya, saudara. Praktek. Nah ini, praktek. Bukan cuma teori, tapi praktek ini mengajar di sini. Saya tahu saudara mungkin ada ketakutan hari-hari ini kan. Ada kekhawatiran. Tapi Tuhan mau mengajar kita, saudara. Supaya kita semakin maju di dalam Tuhan. Haleluya. Karena kemuliaan yang Tuhan beri itu terlalu besar. Kalau kita tidak sanggup, tidak mungkin Tuhan berikan itu kepada kita, saudara. Coba saudara punya anak, tapi tidak dididik sama papa nih. Sudah mau kasih modal seberapa triliun, saudara. Uang itu percuma semua. Ya kan? Coba anak terhilang, dikasih uang, tambah hilang dia. Sama saudara. Sedangkan Tuhan mempersiapkan satu berkat yang kekal. Haleluya saudara. Bagaimana Tuhan tidak mempersiapkan kita? Tidak mungkin, Tuhan pasti mempersiapkan kita. Di kitab Keluaran saudara, waktu bangsa Israel baru keluar dari Mesir, itu jelas ya, nanti saudara cari ayatnya sendiri. Tuhan tidak membawa mereka ke daerah Filistin. Padahal kalau lewat daerah Filistin, itu jalannya lebih cepat nyampe. Tapi Tuhan bawa mereka berputar. Kenapa katanya saudara? Kenapa? Saudara ingat? Orang Israel belum siap berperang. Nah, jadi rupanya juga Tuhan tahu kekuatan kita, kesanggupan kita. Amin. Memang sih saya lihat juga ada jemaat suka berdoa begini, Tuhan tahu kekuatan kami. Tuhan tahu kesanggupan kami. Itu betul memang ada ayatnya firman Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, Allah juga akan membawa kita lebih maju lagi saudara. Haleluya. Amin. Tidak diem. Ada jemaat sudah setia ya kan, sepeda motornya hilang. Ya kan? Kadang kalau kita tidak ngerti firman Tuhan jadi kecewa sama Tuhan. Ya opo sih di Tuhan? Kan aku setia sudah sama Tuhan. Kok saya hilang sepeda motorku? Tapi saya mulai ngerti sudah saudara. Tuhan itu kalau mau ngajar, dia pasti lihat kehidupan kita juga. Amin. Saya percaya kalau Tuhan mengajar seperti itu, saya percaya Tuhan tahu dia kuat. Dan Tuhan sanggup memulihkan keadaannya lagi. Bahkan lebih baik lagi. Bukan sekedar berkat jasmani. Karena kalau cuma sekedar Tuhan beri berkat jasmani justru membawa kita jauh dari Tuhan. Ada ayatnya saudara? Orang kaya sukar masuk surga. Jangan diartikan Tuhan tidak bisa memberi kekayaan. Kekayaan dosa bukan. Tuhan akan memberikan berkat kepada kita seiring dengan kemampuan kita, saudara. Haleluya. Amin. Amin. Amin, saudara. Jadi dikatakan apa? Allah terus mempersiapkan kita hari-hari ini. Karena kita mau menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Saya percaya, orang percaya akan diberkati Tuhan. Karena kita mau jadi berkat. Haleluya saudara.
Amin. Kita terus ayat 22 tadi, Yesus berjalan keliling ya kan. Jadi sebelum nyampe di Yerusalem, Yesus berjalan keliling katanya kan. Ini tahap demi tahap Allah mulai mengajar murid-muridnya. Coba kita lihat ayat 24. Nah, ayat 24 ada di situ ya. Loncat saudara, lihat. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Lihat saudara, berjuanglah. Berjuanglah. Berjuang ada di situ, saya kasih tulisan bahasa Yunaninya, itu agonisomai, artinya apa? Bertanding di dalam olahraga, di bidang olahraga, itu berjuanglah, seperti bertanding. Coba orang kalau mau bertanding ya Mas Saudara, apa langsung masuk ke pertandingan? Tidak. Ini kita kan di sini Sukowono ada lapangan bulu tangkis sudah kan? Sampai katanya ada yang mulai latihan bulu tangkis pakai pelatih. Supaya apa? Supaya dia bisa main. Kok mau sih mau pakai pelatih, bela-bela nih, keluar uang lagi. Ya itu kenapa dia kepingin bisa. Coba saudara. Coba saudara. Apalagi kita, coba kita lihat di dalam 1 Korintus, coba kita lihat saudara. Coba kita lihat. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, saudara. Sudah? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Coba saudara kalau lihat orang bertanding itu ya kan, terus dikasih kartu peringatan B wasitnya, berani dia ngelawan wasit saudara? Oh, enggak kira. Lek berani langsung didiskualifikasi dia saudara. Nah, di sini juga firman Tuhan berkata begitu. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Coba lihat atlet saudara. Untuk memperoleh hadiah mereka rela melatih dirinya. Ya kan? Melatih dirinya. Sampai bahkan dia bisa menyiksa dirinya. Kenapa? Karena dia betul mempersiapkan dirinya kepingin menang. Ya kan? Untuk mendapat hadiah. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Seorang atlet untuk memperoleh hadiah yang fana saja perlu berjuang. Apalagi kita. Tuhan persiapkan mahkota yang kekal. Mari saudara. Mari saudara. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya. Hati-hati, ini musuhnya memang filsafat. Teologi kemakmuran. Seolah-olah jadi orang Kristen itu tidak usah berjuang. Tuhan itu baik. Oh ada di Alkitab saudara. Kita harus berjuang. Saya tadi bilang kemarin sama anak remaja ini, kamu harus berjuang sungguh-sungguh. Kamu sembahyang sama Tuhan. Jangan lawan papamu. Tidak usah berdebat dengan papamu. Karena iman itu rahasia. Iman itu rahasia, saudara. Rahasia pribadi kita masing-masing. Ya.
Itu. Ya kan? Dia bilang pakai hikmat lah, pakai hikmat. Oh ya, aminkan saya pakai hikmat. Tapi di dalam Alkitab ada dua hikmat, jangan salah saudara. Hikmat Allah sama hikmat manusia. Betul kan? Dalam 1 Korintus. Salib itu bagi hikmat manusia adalah kebodohan. Tapi di dalam hikmatnya Tuhan, salib itu justru kekuatan Allah. Haleluya, saudara. Kita sebagai manusia, mungkin secara manusia kita tidak mau berangkat ke Yerusalem, saudara. Tapi karena Alkitab yang harus mengatakan kita harus. Saudara. Tapi saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan akan terus melatih hidup kita. Allah terus mempersiapkan kita. Haleluya. Haleluya, saudara. Amin. Coba lihat lagi Lukas 17, saudara. Bagaimana Allah terus mempersiapkan kita. Lihat, Lukas 17. Coba saya bacakan semua buat saudara. Sabar, saudara. Belajar menerima firman yang agak lama. Belajar, saudara ya. Lukas 17 ayat 11 kita lihat. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, saudara kalau baca Alkitab bicara perbatasan, itu selalu di perbatasan itu isinya orang-orang kusta. Kenapa, saudara? Karena orang kusta itu orang-orang yang dikucilkan dari masyarakat. Dia harus tinggal di pinggir-pinggir, saudara. Kenapa? Dia najis. Coba, saudara. Orang kalau sakit kusta, itu orang tidak boleh dekat. Banyak orang cerita, aduh sakno ya kalau orang pas kena corona, orang tidak mau dekat, mau nolong aja tidak bisa. Sama seperti orang kusta, saudara. Kalau orang kusta lebih jahat lagi. 100 meter tidak boleh dekat, saudara. Misalnya Ibu Kimlan di situ ya, saya sakit kusta. Terus anginnya itu datang dari sini ke Ibu Kimlan. Saya harus jerit sama Ibu Kimlan. Najis, aku kusta. Supaya apa? Supaya Ibu Kimlan langsung lari, menjauh. Jangan dekat sama saya. Kalau enggak, kena anginnya dia jadi najis. Tapi kalau saya enggak ngomong najis, terus ketahuan saya kusta enggak ngomong, saya layak dilempar batu sampai mati, saudara. Coba renungkan itu. Tapi saudara perhatikan, Yesus justru datang ke tempat itu. Coba. Yesus justru datang ke tempat itu, saudara. Ini bicara apa, saudara? Kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Harusnya Alkitab berkata kepada kita, kasih Tuhan itu harus membawa kita mau maju di dalam Tuhan. Bukan cuma sekedar terima kebaikan-kebaikannya udah selesai. Di sini diceritakan ada orang berapa? 10 sakit kusta kan? Coba kita baca sedikit, saudara ya. Ayat 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, saudara perhatikan kan? Karena orang kusta ini memang dihindari orang, saudara. Dihindari orang. Berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lihat, dia minta belas kasihan Tuhan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Coba saudara renungkan. Heran ya, Yesus tidak melakukan apa-apa, cuma perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Padahal imam-imam itu
Itu tinggalnya di kota-kota, saudara. Di kota, imam itu. Di pusat kota bahkan. Lah kalau dia pergi imam, terus ketok orang di sakit kusta, apa dah dilempar batu, saudara? Tapi mau enggak dia? Mau. Kenapa, saudara? Dia mau sembuh. Dia mau sembuh. Sama. Orang mau sembuh, belajar menderita. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Harus ini, harus itu. Kenapa? Mau sembuh. Rupanya Yerusalem itu bicara apa juga, saudara? Allah meneguhkan kita, menyembuhkan kita. Ya, mungkin kita sombong, kita tidak bisa taat. Tapi lewat perjalanan Yerusalem itu, Tuhan mulai pulihkan kita. Haleluya, saudara. Amin. Amin, saudara. Dan dikatakan apa? Aneh sini, saudara, kita lihat. Yang sembuh semua, 10. Tapi yang satu itu kembali kepada Tuhan. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Coba kita lihat. Dari 10, cuma 1 sing balik kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan. Tersungkur menyembah Tuhan. Bersyukur. Haleluya nih saudara. Kadang-kadang kita juga begitu. Kadang-kadang kita cuma sekedar terima kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi kita tidak mau menderita untuk Tuhan. Kita tidak mau melayani Tuhan. Tuhan sudah banyak menolong kita, tapi kita tidak pernah mau memuliakan Tuhan. Kita tidak mau berjalan ke Yerusalem. Kita sudah cukup rasa diberkati, cukup dan sebagainya. Makanya saudara, orang yang diberkati secara jasmani belum tentu menunjukkan dia punya iman yang teguh. Tidak, belum menunjukkan. Tapi orang yang mau menderita karena Tuhan, itulah yang teguh, itu yang rendah hati di hadapan Tuhan. Haleluya saudara. Amin. Mari saudara. Kalau kita mau melakukan perjalanan ke Yerusalem, itu artinya apa saudara? Kita mau rendah hati. Orang yang mau menderita untuk Tuhan itu rendah hati, belajar rendah hati saudara. Belajar mau mempermuliakan Tuhan. Saya bersyukur. Biarpun mungkin kita tidak berkuar-kuar dengan hal apapun, tapi saya percaya kalau kita masih mau beribadah, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya saudara. Jadi berkat bagi orang lain. Ya Bapak Alin ditelepon sama saudaranya dari Madura. Karena dia udah lama tidak beribadah. Terus dia tanya di Sukowono bagaimana. Enggak, Sukowono masih beribadah. Dia juga dapat kekuatan. Oh iya ya, dia dapat kekuatan saudara. Oh iya ya, dia dapat kekuatan coba. Haleluya saudara. Kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan mulai latih kita masuk ke perjalanan ke Yerusalem. Itu artinya apa? Kita mau maju. Mau maju lagi di dalam Tuhan. Ya kan? Kita mulai mau dibangun sama Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang teguh, yang kuat. Teguh, kuat. Menjadi saksi, menjadi berkat. Haleluya saudara. Amin. Sebab itu mari kita rindu. Biarlah Allah mempersiapkan kita saudara ya. Bagaimana caranya? Coba kita lihat sekarang. Bagaimana supaya Allah mempersiapkan kita, saudara, supaya kita sanggup menghadapi Yerusalem itu. Coba kita lihat, saudara, di dalam Markus pasal 9. Ini bagaimana caranya? Nah ini, Allah memberi kita caranya. Markus
Ya. Jadi tadi dikatakan Yesus harus ke Yerusalem. Yerusalem itu bicara penderitaan, kehendak Tuhan. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan pasti ada penderitaan, pasti. Kenapa? Berlawanan pasti baik kehendak kita. Ya kan? Tuhan akan melatih kita juga supaya kita berjalan juga ke Yerusalem, saudara. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya Allah bisa mempersiapkan kita? Kita sanggup menghadapi Yerusalem itu, saudara ya. Markus pasal 9, sekarang kita lihat. Sedikit lagi, saudara ya. Sabar. Ayat 36 sampai 37. Markus 9, 36 sampai 37. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kalau orang menyambut pembesar, pejabat, itu biasa, saudara. Sampai mungkin kita harus nunduk-nunduk, enggak pak, enggak pak. Mungkin yang kita hadapi ini pejabat dan sebagainya. Itu biasa. Tapi kalau nyambut anak sampai nyambut sungguh-sungguh, waduh. Makanya jangan remehkan anak-anak sekolah minggu, saudara. Saudara bersyukur ada guru-guru sekolah minggu. Saudara berdoa enggak buat guru-guru sekolah minggu? Supaya guru-guru tetap kuat melayani Tuhan. Perhatikan enggak guru-guru sekolah minggu, saudara? Ya kan? Coba kita baca lagi terus, saudara. Ya, ayat 37 kita baca lagi tadi, Markus 9, ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ini bicara apa? Rendah hati seperti anak-anak. Anak-anak itu selalu siap diajar. Anak-anak itu. Ayo duduk, diam. Itu saudara. Punya kerendahan hati. Seperti anak-anak. Haleluya, saudara. Amin. Haleluya. 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 Rendah hati. Mau diajar. Kalau kita menghadapi persoalan, belajar Tuhan mau ajar apa saya dengan masalah ini? Duduk di bawah kaki Tuhan. Bukan malah bersungut-sungut dan sebagainya. Duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan mau ajar apa saya? Saya percaya Tuhan itu baik kok, saudara. Dia Bapa yang baik. Amin. Haleluya. Jadi harus seperti anak-anak itu loh. Yang mau diajar. Bukan merasa tahu. Banyak tahu. Ya. Sekarang kan gitu. Makanya orang yang suka membanding-bandingkan itu sudah mulai tidak beres hidup rohaninya, saudara. Suka membanding-bandingkan. Ya kan? Terus ya, sedikit lagi, maju lagi saudara. Kita baca sekarang Markus 10. Lihat, Markus 10 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Apa di sini saudara? Mempunyai ketergantungan sungguh sama Tuhan. Kayak anak itu ya apa? Mama, pegangan bek mamane ya kan? Aku takut cari mamane saudara. Tidak cari mamane orang lain dia.
Kalau ada papane sing dipegang, Pak aku takut. Jadi betul-betul apa ya, bergantung sungguh gitu loh sama Tuhan. Kalau mulai diajar, enggak mau. Aku dari dulu gini pokoknya. Nah ini repot sudah saudara. Ya, disuruh doa aja enggak mau. Nggak bisa aku, nggak bisa ngomong. Pokoknya aku nggak bisa, wes ojo nyuruh aku. Aku lihat disuruh terus nanti tidak datang loh ya. Nah kadang begitu saudara. Ojo nyuruh aku ya, ojo nyuruh aku. Awas loh, ngancam saudara, coba. Nanti aku disuruh, aku tidak datang. Ngancam, saudara. Mari saudara, mari. Sebagaimana Yesus naik ke sorga, kemuliaannya itu luar biasa. Allah juga ingin mempermuliakan kita. Kalau Tuhan yang meninggikan, siapa yang bisa menurunkan katanya. Tapi sebelum Allah meninggikan kita, pasti kita dibawa kepada perjalanan ke Yerusalem dulu. Haleluya saudara. Amin. 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 Coba kita lihat sedikit lagi tadi di dalam Lukas 9. Lihat saudara. Makanya kalau saudara mulai ikut Tuhan, terus mulai ada tantangan, nah itu semakin dekat sama Tuhan justru. Haleluya. Amin. Seperti anak itu loh, kalau takut lari pergi mamai, pergi papane. Itu loh. Biasa, orang tuh tidak senang saudara pergi ke gereja. Iblis tidak senang saudara mendengar firman Tuhan. Tidak senang saudara. Apalagi suruh ke Yerusalem. Wis lah, aku ini wis ruwet. Ojo ditambah-tambah ruwet lagi. Wis pokok aku cuma mau kebaktian sudah selesai. Ojo aku suruh pelayanan. Saudara, saya mau saksi sedikit. Ada satu jemaat, tapi jemaat itu sudah pindah. Saya tidak mau sebutkan namanya, saudara. Tapi orang itu sudah tidak ada sebenarnya sudah dipanggil Tuhan. Saya ingat sekali, jemaat itu bilang begini sama saya. Aku sekarang sibuk, repot ya, ojo nunjuk-nunjuk aku lagi. Pokok aku mau kebaktian saja. Sudah, saudara. Saya tidak mendoakan apa-apa, saya cuma berdoa Tuhan tolong dia. Dan betul, saudara. Grafik kehidupannya turun terus. Turun terus. Kasihan. Kasihan, saudara. Kasihan. Sudah mulai sensitif gitu. Gembala cuma doa dikira menegur dia mulai marah dan sebagainya. Sangat sensitif. Betul, turun terus grafiknya. Kalau orang tidak mau direndahkan oleh Tuhan, dia tidak akan ditinggikan, saudara. Kalau kita tidak mau menjalani Yerusalem, tidak mungkin Allah tinggikan hidup kita. Mari jemaat, kita berdoa semua, saling mendoakan, kita berdoa. Kita ikuti sajalah perjalanan Yesus ini dalam hidup kita. Belajar kita seperti anak-anak sudah, nurut saja, rendah hati. Sudah, bersandar sudah sama Tuhan. Ada jemaat begitu, aku kok gini. Sudahlah belajar diem sudah. Ajarku berdiam, dekat di hatimu. Coba anak itu ya, kayak digigiri papa, dah oleh main, masuk kamar. Nurut dia kan, biarpun di kamar dia nangis ya kan. Tapi tetap nurut dia. Iya saudara. Amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama sekarang ayat yang terakhir. Mari kita lihat. Roma pasal 8 ayat 17. Ingat saudara, kita ini anaknya Tuhan. Anak itu beda saudara, pasti dididik sama Tuhan. Roma 8 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama ya.
1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bisa bilang amin? Amin. Amin, saudara. Kita ini anak, berhak menerima ahli waris. Ya kan? Kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita menderita juga bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oh, haleluya, saudara. Haleluya. Mari jemaat, Tuhan itu baik. Dalam ibadah kenaikan Yesus ke sorga, itu memang kemuliaan. Tapi jangan lupa ada prosesnya. Kalau kita sungguh-sungguh ikut perjalanan Tuhan, Tuhan akan menolong kita, saudara. Haleluya.